Tribuners dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Dare to be Awesome. Tema kita kali ini adalah angin segar pariwisata. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah yang dikatakan oleh Ibu Kartini. Dalam hidup ini, banyak sekali insan manusia mencari kepastian. Padahal, perubahan itu sendiri adalah bagian dari kepastian. Demikian juga dengan kehidupan kita menghadapi pandemi dan ekonomi, serta beberapa segmen usaha menjadi terimbas. Tetapi kita bersyukur vaksin telah digulir di mana-mana, sehingga angin segar pariwisata kembali dapat kita nikmati. Hadir di studio kali ini dua narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa mereka. Ibu Mercy Dewi Putri Panggabean, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sumut. Apa kabar Ibu? Luar biasa, Pak. Luar biasa ya Bu ya, segar dan bahagia kali ini. Begitu juga dengan Pak Soichi SE ya, representatif Tour Operator Thailand and Japan. Sekaligus beliau adalah eksekutif muda atau Presiden Direktur iHope. Apa kabar Pak Soichi? Ya, luar biasa juga Pak. Luar biasa ya, semangat sekali. Baik, mari kita awali pertanyaan ke Pak Soichi terlebih dahulu. Pak Soichi, sudah berapa lama di industri pariwisata? Dan bisakah diceritakan bagaimana Bapak bisa ditunjuk menjadi representatif dari kedua negara yang luar biasa ini? Oke, saya terlibat ya. Saya terlibat di bidang pariwisata sudah hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Itu dimulai dari saya sebagai peserta tour juga. Ya. Nah, dan juga saya sangat merasa tersanjung. Ya. Saya dapat dipilih ataupun ditunjuk sebagai perwakilan dari tour operator yang ada di negara Thailand dan Jepang. Oke. Nah, itu dimulai dari cara kita menghandle untuk sebuah perjalanan, dimulai daripada itinerary. Kemudian untuk penawaran paket, harga, service dan sebagainya. Nah, kemudian kami membangun kepercayaan kepada travel agent yang ada di Indonesia untuk dapat menggunakan jasa kami untuk melakukan perjalanan ke negara Thailand ataupun negara Jepang. Negara Thailand dan Jepang. Mengapa di antara negara Asia itu kedua negara ini yang justru jadi tujuan, Pak Soichi? Oke, mungkin yang pertama dari segi budget. Budget ya? Budget. Kemudian yang kedua dari segi budaya, cultural. Oh, ada aspek itu ya? Ya, contohnya seperti negara Thailand. Yang mayoritasnya beragama Buddhis ya? Buddhis. Ya. Kemudian sekitar ada 5-6% itu beragama Muslim. Nah, yang luar biasanya adalah walaupun yang beragama Muslim itu adalah minoritas, namun di setiap daerah, mulai dari utara sampai selatan, di semua tempat itu ada masjidnya. Ada masjidnya? Ya, jadi boleh dibilang di sana itu semua sangat akrab lah. Akrab dan kondusif. Dan kondusif. Demikian juga di negara Jepang. Berarti kunjungan ke Thailand itu lebih bersifat wisata religi begitu? Bisa juga. Dan juga untuk masalah makan, di sana sudah tidak perlu susah-susah lagi untuk saat ini. Karena mau cari makanan halal ada. Oh, seperti itu. Dan masjid juga ada di mana-mana. Masjid ada di mana-mana. Jadi ini pilihan yang cermat untuk warga Indonesia. Dan satu lagi, kita ada melakukan survei. Semua wisatawan yang sudah datang ke negara Thailand ataupun Jepang, mereka memiliki keinginan untuk kembali lagi ke negara tersebut. Itu sudah dibuktikan dibandingkan beberapa negara lain. Alasannya adalah yang pertama, makanannya cocok, enak. Kemudian shoppingnya juga murah. Murah. Kemudian juga aman. Gitu loh. Aman ya. Jadi boleh dibilang ya surganya ibu-ibu dan bapak-bapak lah. Anak-anak juga bisa bermain. Berarti ada dua hal yang sangat luar biasa. Pertama, kunjungan ke Thailand itu karena wisata kuliner, juga karena keselarasan ras Asia begitu ya. Nah, ada hal-hal yang luar biasa lainnya di Thailand? Yang luar biasanya lagi, Thailand itu juga terkenal untuk masak. Jadi itu kita tahu ya,
semua orang suka dengan yang namanya massage untuk kebugaran ya. Kebugaran, merelaksasi, punya tubuh supaya pikiran juga jernih, badan juga lebih sehat. Lebih sehat. Ya. Oh, jadi kebugaran, isu kuliner, isu objek wisata banyak ya. Spektrumnya luas ya di Thailand itu. Dan ada agrowisata juga. Agrowisata, mereka sangat kuat di sana. Benar sekali. Nah, kelihatannya ada yang namanya durian montong juga ya, salah satunya. Durian montong, ada lengkeng. Lengkeng, ya. Banyak. Jadi bisa kita jadikan juga panduan untuk diterapkan di Indonesia. Iya, benar. Lantas, kalau saya lihat Jepang itu memiliki kebudayaan indah dan juga disiplin yang tinggi. Nah, jadi mengapa itu jadi tujuan setelah Thailand? Nah, oke. Yang pertama, kalau Jepang itu untuk kita bilang ramah tamah, ramah tamah dari penduduk lokal di sana. Itu sendiri sudah saya alami. Baik yang mulai dari anak kecil sampai yang sudah berumur, mereka itu sangat sopan. Asal ketemu pasti menundukkan kepala. Ya, selamat pagi, ohayo gozaimasu. Semuanya ramah sekali. Apabila kita mungkin kesasar, kita bertanya, mereka mengantar kita sampai tempat tujuan yang bisa kita lihat, baru mereka tinggal. Jadi sangat luar biasa. Walaupun mereka itu mungkin udah sangat sibuk sekali, tapi mereka sangat menghargai turis asing yang sudah datang ke negara mereka. Ada kemiripan seperti di wilayah Jogja ya, penduduknya sangat adem, lembut, sopan ya. Ternyata memang kelembutan itu menjadi salah satu daya tarik untuk wisata. Nah, kemudian ada dua tempat tadi disebutkan di Thailand dan Jepang. Kira-kira suburb atau kota mana yang sering dikunjungi atau menjadi minat dari para wisatawan domestik kita? Oke, mungkin saya mulai dari negara Thailand. Yang pertama, saya yakin semua orang sudah tahu yang namanya Bangkok, atau orang bilang Bangkok. Nah, itu adalah ibu kota dari negara Thailand. Nah, kemudian di sanalah kalau orang mau berbelanja, di sana adanya pasar malam, pasar akhir pekan, dan sebagainya. Semua itu sangat murah. Contohnya seperti baju yang saya pakai ini hanya sekitar 150 baht dengan kualitas yang sudah sangat bagus. Kualitas bagus, harga murah gitu. Iya, benar. Kemudian destinasi berikutnya itu adalah Pattaya. Semua orang tahu di sana itu memiliki hiburan baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah, jadi negara Thailand itu memiliki boleh dibilang banyak destinasi wisata, mulai dari nature, alam. Itu ada di daerah utara. Seperti di Chiang Mai, di Chiang Rai. Indah-indah. Nah, kemudian turun ke bawah, masuklah ke kota Bangkok, ibu kotanya. Turun ke bawah lagi, kita bisa wisata bahari. Seperti Phuket, Krabi, mau ke Songkhla bisa, ataupun ke Koh Samui. Jadi, kita yang suka alam, suka air, suka shopping, semua bisa ke Thailand. Saya lihat Pak Suichi sangat menguasai semua spot-spot ini ya. Apakah ada media yang memberitahu ini atau memang agen khusus? Bagaimana ini, Pak? Media kebetulan mungkin saya termasuk traveler ya. Jadi kita juga sudah mengelilingi negara Thailand mulai dari utara sampai selatan. Dan tujuannya itu adalah kami berusaha bisa mengadopsi mungkin budaya ataupun apa yang bisa kita bawa ke negara Indonesia. Wah, terpuji sekali Pak Suichi. Jadi Bapak Ibu Tribunus dimanapun kita berada, ternyata temuan pertama, tempat wisata itu harus sangat ramah, welcome, kondusif. Yang kedua, spot-spot itu harus tersibak dengan segala keindahan keunggulannya, baik isu kulineri ataupun keindahan budaya. Nah, yang berikutnya lagi Pak Suichi. Nah, sudah berapa banyak grup yang pernah Bapak handle menuju tempat wisata tersebut? Berapa banyak grup ya? Sudah banyak sekali ya. Mungkin sudah puluhan ribu lah. Karena setiap hari itu ada grup yang berangkat. Satu hari itu mungkin bisa 2-3 grup dari seluruh Indonesia. Gitu. Dan kebanyakan mereka pingin kembali lagi. Pulang, ajak teman-teman yang lain lagi. Pulang, ajak saudara. Pulang, ajak orang rumah.
Dan juga kita bukan hanya handle untuk family tour, tapi ada grup insentif. Ada yang memang mereka buat MICE di sana, buat meeting di sana untuk grup-grup insentif. Ada juga seperti itu ya? Yes, benar. Baik. Tadi kita bicara masa sebelum pandemi. Nah, apa yang terjadi, Pak Soichi, di masa pandemi ini? Apakah ada keluhan juga? Dan bagaimana setelah kita lihat vaksin telah merata di mana-mana, sudah muncul angin segar. Apa persiapannya lagi, Pak Soichi? Oke, jadi persiapannya yang pertama kami menghimbau untuk teman-teman sekalian agar yang pertama dapat melakukan vaksin minimal dosis 2. Dosis 2, ya. Kemudian boleh merencanakan tujuan perjalanan, misalnya mau ke negara mana. Entah Thailand kah, Singapura kah, Malaysia, atau negara-negara lain, negara tetangga. Yang ketiga, siapkan juga kira-kira berapa budget kita. Budget dalam arti waktu dan materi. Waktu dan materi. Iya. Nah, tadi ada satu yang masih ketinggalan itu. Kunjungan ke Jepang katanya susah mendapatkan akses, terutama melewati bandara. Pemeriksaan ini dan itu. Apakah benar seperti itu, Pak Soichi? Sebenarnya bukan susah ya, kalau kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, sering yang menjadi permasalahan adalah warga Indonesia ataupun negara-negara lain, mereka merasa takut. Nanti kami di negara Jepang itu makannya takut susah. Jadi mereka bawa daging, bawa sambal, bawa terasi, bawa ikan asin, dan sebagainya. Sampai di bandara Jepang, di bandara ketibaan, mereka memiliki X-ray. Nah, ketahuan bahwasanya pada saat sebelum pesawat landing, sudah ada pengumuman bahwasanya tidak boleh membawa makanan-makanan dari luar negeri yang bersifat daging dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal tersebutlah yang sering menyebabkan permasalahan di sana. Ada juga yang membawa rokok terlalu banyak. Nah, itu juga jadi permasalahan. Benar. Dan saya yakin itu bukan di negara Jepang saja. Semua negara itu akan bermasalah kalau kita tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Itu adalah bagian dari protokol keamanan imigrasi supaya mereka aman dari berbagai hal. Benar sekali. Baik, sekarang kita sudah mendengar panjang lebar ulasan dari Pak Soichi. Siapkan tasmu, itulah niatmu. Ayo kita pergi. Mari bangkitkan pariwisata Indonesia. Bisa! Nah, kita beralih ke Ibu Mercy ya, selaku pejabat kita di Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ya. Bu Mercy, sebelum kita membahas yang lebih dalam, kalau boleh tahu, seoptimis apa Ibu melihat prospek dunia pariwisata dunia dan terutama prospek pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah pandemi? Silakan Bu Mercy. Oke, kalau saya melihatnya sangat prospektif. Sebelum pandemi sangat prospek, karena memang khususnya Sumatera Utara, karena saya DPD Sumatera Utara. Jadi orang-orang Indonesia yang selama ini banyak datang ke luar negeri berwisata,
itu adalah orang-orang yang memang punya uang dan buang uang ke sana. Oh, berani Jadi sekali. Jadi mereka itu ada tahap mereka jenuh dengan luar negeri, saatnya mereka hunting untuk destinasi yang ada di Indonesia dan juga terkhususnya yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Jadi sebelum pandemi sangat banyak turis domestik, khususnya Nusantara yang datang ke Sumatera Utara, di mana kita juga menjadi salah satu 5 super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari luar negeri juga sangat banyak khususnya Malaysia, Singapura, Asia dan juga Eropa. Tapi memang beda dengan tahun 90-an kalau untuk Eropa ya Pak. Dia lebih tinggi statistiknya. Kalau untuk semasa pandemi, untuk akhir tahun ini sudah sangat banyak Pak. Yang masuk, request yang masuk, dan saat ini ada beberapa dari member ASPI juga tamunya lagi jalan, grupnya lagi jalan ke Sumatera Utara. Dan juga ada ke Jogja, ke Bali. Memang harus sesuai dengan syarat yang ditentukan pemerintah, yaitu tetap ada PCR dan juga vaksin yang kedua. Protokol kesehatan tetap. Jadi Tribuners, kita menemukan ada satu fakta. Orang juga bisa jenuh melakukan wisata ke luar negeri. Mungkin karena jaraknya jauh atau keberangkatan itu tidak bisa melibatkan banyak anggota keluarga. Nah, berikutnya lagi, tadi Ibu mengatakan mereka berkunjung ke Indonesia. Nah, spot-spot mana yang dianggap luar biasa, terutama Sumatera Utara? Kalau dari pertemuan sebelumnya kita mengetahui keluar dari jalan tol Medan ini ada yang namanya Budaya Land dan Budaya Resto, ya. Hanya 5 menit dari kota, infrastrukturnya luas. Nah, kalau Ibu lihat, ada nggak infrastruktur lain yang cukup menjadi daya tarik untuk Sumatera Utara? Sangat banyak Pak. Banyak ya? Jadi kalau kami ASPI itu lebih mempromosikan per kabupaten Pak. Kabupaten? Jadi selama ini wisatawan hanya tahu Samosir dan Danau Toba. Benar. Jadi sebelum-sebelumnya kalau sudah 2 kali kita tawarkan paket, untuk yang ketiga mereka udah nggak mau Pak. Karena alasannya ke Danau Toba saya sudah pernah. Udah 2 kali dan tidak ada pembangunan yang signifikan, masih begitu-begitu saja. Masih begitu ya. Nah, jadi kita sekarang per kabupaten ASPI ada bertugas dan mempunyai beban untuk mengangkat per kabupaten. Bahwasanya ada Kabupaten Tobasa yang saat ini namanya Toba. 4 hari 3 malam tanpa ke Samosir juga bisa. Landingnya dari di Bandara Silangit. Kita bukan hanya ada Kuala Namu. Bisa in out Silangit atau dari Silangit landing dan juga pulangnya dari Medan, dari Kuala Namu. Kita juga ada Kabupaten Dairi. Yang juga Desa Silalahi, itu sangat bagus sekali. Kita juga bisa di situ stay 3 hari 2 malam, dikombin dengan Kabupaten Karo. Jadi ada 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, itu bisa Pak dijual tanpa mereka harus ke Samosir, ke Danau Toba. Kalau bagi wisatawan yang sudah pernah ke Samosir dan tidak mau ke Samosir, pilihannya apa? Ada. Kita tawarkan kabupaten yang ada di Sumatera Utara di mana infrastrukturnya juga kita sudah cek, sudah survei yang memang sudah layak. Sudah sangat bagus pembangunannya. Itu yang kita tawarkan. Namun infrastruktur yang masih belum layak, kita masih belum Pak. Belum berani. Nah, ternyata banyak spot-spot wisata yang selama ini belum kita dengar. Salah satunya tersebutlah Dairi. Nah, selama ini kita hanya tahu Toba, Danau Toba. Nah, ada spot-spot tertentu yang bisa dikunjungi lagi. Baik, Bu Mercy, setelah mengetahui ada spot-spot khusus selain Danau Toba, apakah ada portal atau media yang memberitakan titik-titik luar biasa itu di wilayah kabupaten kita? Silakan, Bu Mercy. Oke, kalau setahu saya ya selama ini yang saya jajaki untuk portal khusus masih belum ada Pak. Belum ada. Tapi memang Dinas Pariwisata suka menggandeng blogger dan juga media lain, tapi hanya sebatas setiap ada event, habis itu main putus. Jadi saya berharap kalau memang bisa, ini pun bisa menjadi portal khusus yang menaiki destinasi-destinasi wisata agar diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri. Jangankan masyarakat di luar Sumatera Utara, Sumatera sendiri, wisatawan lokal kita pun banyak yang belum tahu bahwa ada Dairi, ada Toba, ada Humbang, ada Taput. Itu masih bisa dan berdiri sendiri Pak, tanpa harus ke Danau Toba. Jadi kami ASPI pernah buat event di tahun lalu, itu mengangkat Toba 4 hari 3 malam Pak. Itu yang kita undang adalah tour operator dari seluruh Indonesia karena pandemi. Tadinya dari India dan juga luar negeri sudah confirm, sudah isu tiket, tapi karena pandemi tidak bisa masuk menjadi salah satu buyer kita, tidak bisa bergabung. Dan semua tour operator
yang hadir di acara kami tahun lalu belum pernah ke Kabupaten Toba. Benar, ya, karena itu titik khusus ya, spot karena khusus selama itu. ini hanya tahunya Samosir, Toba, Brastagi, kan itu Pak, paketannya Medan, Brastagi, mungkin ke Karo ya, Karo, Taman Simalem, Samosir, dan Parapat. Di luar itu tidak pernah, padahal sekarang pembenahannya ke atas Pak. Ke atas ya. Dari pemerintah ya, dari ke Humbang, Toba, Taput, Dairi, itu memang sekarang lagi merata pembangunannya, tapi tidak tepat sasaran Pak promosinya. Tidak tepat sasaran ya. Jadi nggak dapat Pak. Iya, ya. Berarti ada harapan kepada harian Tribun dan Tribun Online untuk turut mendukung ya pemberitaan spot-spot khusus wisata Indonesia. Nah, satu lagi agenda penting Bu Mercy ya. Saya lihat di Brastagi ada beberapa pengusaha yang tergerak hatinya membangun infrastruktur seperti pagoda Taman Alam Lumbini, dan tempatnya sangat mendalam ke dalam desa, dan mereka berkenan berbagi infrastruktur itu untuk publik dan sekarang dikenal dunia. Nah, apa saran Ibu supaya para pengusaha juga tergugah untuk membuka spot-spot wisata seperti itu di pedalaman desa? Silakan Bu Mercy. Saya sangat mendukung untuk spot-spot wisata bagi investor khususnya pengusaha domestik ataupun di luar Sumatera yang terpenting di Indonesia, untuk sama-sama membangun destinasi-destinasi baru di pedesaan. Apalagi sekarang digalakkan oleh Menteri Pariwisata adalah desa wisata ya Pak, homestay. Tapi kalau bisa kita jangan mengcopy dari daerah lain atau negara lain. Mohon maaf, mungkin di sini saya to the point. Karena di Taman Lumbini sekarang kan ada disewakan baju Korea, Pak. Benar. Nah, saya kurang setuju. Kalau bisa karunya itu yang kita angkat. Karena agak kesulitan untuk menjual produk wisata ke Korea Market. Datang ke wisatawan Korea ke situ, ternyata mereka disuguhkan baju Korea. Kalau bisa ya baju karo. Di mana mereka destinasi yang mereka kunjungi, adat istiadat dan budaya itu Pak yang dijual, karena itulah nilai yang tinggi. Jadi pariwisata itu yang tinggi itu adalah nilai budaya. Jadi ini seperti kalau kita cinta Superman, Batman, jangan lupa di Indonesia ada Gatot Kaca. Nah, kalau nanti ada pusat wisata di daerah, jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika dan citra nasional kita kedepankan. Baik Bu Mercy, selanjutnya kita lihat pandemi ini cukup juga memberikan beberapa dampak ya. Jadi apa langkah-langkah yang diambil ASPI terhadap pelaku pariwisata domestik semasa pandemi ini? Silakan Bu. Jadi selama pandemi ini karena memang kegiatan juga terbatas Pak, dan juga wisatawan yang masuk juga terbatas. Jadi kami dari asosiasi melakukan kunjungan ke destinasi baru, karena salah satu untuk mendongkrak wisatawan untuk datang ke Sumatera Utara adalah mengenalkan dan mempromosikan destinasi yang baru. Agar mereka penasaran, oh ternyata Sumatera Utara itu banyak destinasi baru gitu. Ya, karena selama ini memang kita kalah dengan Bali dan Jogja, karena beberapa kali grup masuk, ternyata mereka bilang cancel. Kenapa? Akhirnya mereka pilih ke Jogja, akhirnya mereka pilih ke Bali. Jadi kami dari asosiasi tidak mau hal itu terjadi. Bagaimana caranya? Kami terus melakukan kunjungan-kunjungan ke desa wisata, ke homestay, ke destinasi baru, di mana kita tahu Sumatera Utara ini sangat banyak destinasi baru Pak. Tapi memang kadang tidak tepat sasaran dan kadang dinas itu tidak menggandeng stakeholder. Harusnya menggandeng asosiasi yang memang tour operator yang sehari-harinya memang bertugas dan mempunyai beban untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Sumatera Utara. Jadi Tribuners dimanapun Anda berada, kita tentu sangat berterima kasih kepada Bu Mercy dan juga Pak Soichi yang bekerja sama memperkenalkan spot baru wisata lokal Indonesia. Nah, baik, jika pandemi berlalu, kalau boleh tahu, apa strategi ASPI agar dunia usaha pariwisata kita menjadi lebih kompetitif dan menjanjikan? Bu Mercy, silakan. Strategi ASPI yaitu tetap yang seperti saya bilang tadi, ke destinasi wisata, mempromosikan destinasi wisata kepada wisatawan Indonesia dan dunia, dan juga berharap kita ini adalah
satu kesatuan untuk mempromosikan wisata. Tidak bisa ASPI sendiri berdiri, tapi harus dinas dari media, dari semua pemilik destinasi, restoran, dan hotel, semua itu harus bersatu, Pak. Kita harus menjadi satu kesatuan agar kita kuat. Benar. Dan kita cepat pulih kembali pariwisata pasca pandemi. Tapi kalau misalnya kami pun sendiri berdiri, kami nggak kuat. Karena yang tahu destinasi-destinasi baru, yang muncul destinasi baru adalah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Dan timnya. Baru informasi ke kami dan juga ke media, baru kita bersama-sama mempromosikan ini supaya wisatawan banyak datang ke Sumatera Utara. Sebanyak-banyaknya pasca pandemi. Benar. Jadi benarlah yang dikatakan oleh sebuah peribahasa, salah satunya adalah jangan tanyakan apa yang diberikan oleh negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau persembahkan dan lakukan pada negaramu. Kedua, sosok yang hadir di studio ini telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka mengisi kekosongan walau dalam situasi pandemi. Baik, mari kita minta closing statement dari Pak Soichi. Silakan, Pak. Oke. Mungkin hanya sebagai saran dari pengamatan saya selama ini, baik di negara tetangga ataupun negara lainnya. Yang pertama, diupayakanlah semua tempat, semua daerah itu memiliki infrastruktur yang bagus. Mungkin pertama dari perjalanan, akses kita ke sana. Yang kedua, dari kondisi signal. Benar. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena di saat zaman era digital ini, para wisatawan asing yang datang ataupun wisatawan lokal datang, mereka akan selfie, mereka akan live. Nah, semisalnya di daerah tersebut signalnya tidak bagus, otomatis rasa kenyamanan akan berkurang. Benar. Padahal di satu sisi itu adalah cara daerah tersebut dapat dikenal oleh orang-orang lain. Benar, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, masalah keamanan. Keamanan sangat penting, karena saya memperhatikan banyak di daerah-daerah tertentu, khususnya mungkin yang agak di pelosok, di sana itu masih banyak warga setempat yang meminta retribusi yang terlalu besar. Retribusi yang mungkin berlebihan. Mungkin misalnya dari biaya parkir bus, biaya retribusi yang padahal sebenarnya nggak ada dari pemerintah daerah, nggak ada mengenakan, tapi mereka ngecas ke pribadi ke wisatawan gitu loh. Itu akan mempengaruhi kenyamanan. Dan di satu sisi juga mulai dari fasilitas umum seperti toilet, itu masih harus jadi perhatian utama karena yang kita ketahui kalau orang Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya, begitu sampai pasti yang pertama nyari toilet di mana, Bapak, toilet di mana, Bu. Nah, padahal kita arahkan, rupanya toiletnya masih belum layak. Kita juga malu gitu loh. Infrastruktur sederhana tapi berkesan gitu ya, Pak ya. Kira-kira mungkin itu sih pesan dari saya. Memang media ini merupakan leverage wisata kita, karena begitu para wisatawan itu live, mereka turut mempublikasi spot-spot tertentu yang kita tidak ketahui selama ini. Berikutnya closing statement dari Ibu Mercy, silakan. Sama mungkin seperti Pak Niko, saya tambahkan sedikit. Memang infrastruktur yang paling penting, dan juga apa yang liar, kutipan liar. Karena banyak, khususnya di Sumatera Utara sangat banyak nih di Sumatera Utara. Sudah ada yang memang di depan pintu sudah bayar dengan yang resmi, tapi di dalam itu ada lagi kutipan tambahan. Jadi kadang kalau driver bawa tamu atau guide, kan kalau bersih tegang kan nggak enak di tengah tamu, apalagi tamu kita kan bukan dari lokal tapi dari luar daerah. Jadi itu saja, dan juga SDM yang memang perlu sangat dikasih pelatihan, karena banyak juga penjual-penjual yang memaksakan dagangannya kepada wisatawan, jadi wisatawan tidak nyaman. Dan juga harga yang tidak normal, tidak sewajarnya. Jadi begitu wisatawan lagi rame, bisa 2 kali lipat harga gitu. Nah, hal-hal seperti itu sering kita temui, dan kita sudah sering
sampaikan kepada dinas terkait. Tapi memang masih tetap ada yang seperti itu, Pak. Tetap ada masih seperti belum itu. Bisa kita... Masih nakal ya? Iya, masih. Itu yang sangat penting. Kalau memang di pasca pandemi ini kita memang mau bangkit, pariwisata kita cepat bangkit, mari sama-sama kita membenahi diri kita masing-masing, khususnya juga kepada dinas memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat setempat. Ya, khususnya masyarakat yang ada di destinasi. Luar biasa sekali, Bu Mercy. Mungkin saya ada sedikit tambahan lagi, Pak Rudi, sorry. Silakan. Tadi berkaitan dengan yang dibahas di Bu Mercy tentang tempat belanja. Benar, Pak Suci. Alangkah baiknya mungkin para penjual yang kita ngomong di sana ataupun yang menjual barang dagangan mereka, mereka bisa menguasai beberapa bahasa. Oh, iya. Contohnya seperti kalau misalnya market yang datang itu adalah banyak kan market kita bilang Hong Kong misalnya atau China. Mereka bisa berbicara sepatah kata, misalnya berapa harga atau bapak ibu dari mana. Tentu saja wisatawan yang sudah datang berbelanja itu akan merasa wah, Anda belajar bahasa kami gitu loh. Tersanjung mereka. Nah, itu adalah pengamatan saya contohnya di negara Thailand. Itu di satu tempat yang namanya di Wat Arun. Itu ada satu pasar terapung. Di sana tuh mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi tawar-menawar itu juga enak gitu loh. Walaupun sepotong-sepotong gitu. Walaupun sepotong-sepotong. Berapa harga, boleh kurang tidak. Nah, atau itu sudah harga murah, kualitas bagus, orang akan senang. Nah, kemudian mungkin ada satu hal lagi yang ingin saya pesankan juga mungkin ke sahabat-sahabat Tribuners. Negara Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang sangat luar biasa. Setuju ya, Bu Mercy ya? Hanya saja mungkin karena promosi ataupun kesiapan kita untuk berbagi kepada wisatawan itu mungkin agak sedikit kurang. Karena jujur, kalau saya ke Thailand ataupun ke Jepang, mereka bertanya, saya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Mereka masih bertanya, Indonesia yang Bromo ya? Saya bilang, iya Bromo. Atau saya bilang Bali. Oh iya, tahu. Tapi kalau saya ngomong Indonesia, mereka masih berpikir. Nah, jadi sebenarnya kan saya juga, sedih gitu loh, masa saya bilang Indonesia, mereka tidak tahu. Dan itu bukan terjadi dengan satu orang, tapi banyak orang. Banyak. Negara Jepang juga sama. Mereka taunya adalah Bali. Taunya hanya Bromo ataupun Borobudur. Nah, jadi mungkin alangkah baiknya kalau misalnya ada event-event nasional ataupun internasional, kita Indonesia dapat bergabung. Seperti nanti kita ada buat rencana JWB 3. Di sini kita akan mengundang banyak tour operator dari luar yang akan bergabung. Nah, disinilah kesempatan kita untuk memperkenalkan negara Indonesia kepada wisatawan asing. JWB 3 itu apa, Pak Suci? Jelajah Wisata Budaya. Jadi ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya ya. Dengan yang pertama kita berjalan sukses dan yang kedua juga sangat luar biasa. Walaupun di masa pandemi tetap kita lakukan walau ada pergeseran jadwal. Tapi tetap eksis. Tribuners dimanapun Anda berada, ingatlah selalu budaya menunjukkan bangsa. Sebenarnya infrastruktur yang kurang itu tidak begitu mengenjal di hati. Karena pada dasarnya siapapun yang berwisata, mereka ingin bereksplorasi, adventure sebutannya. Tetapi kalau kita dapat memberikan sebuah masukan yang baik, keramahan, rasa peduli, merangkul, mereka tentu akan lebih tertantang. Jadi demikian ulasan dari kedua narasumber kita. Kita berterima kasih dan sampai jumpa di event berikutnya.